Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eka Fadila SIPMA selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Fauzia, NPM 213515516067, nomor absen ke-13. Di video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-15 yang dikaitkan dengan penelitian saya yang berjudul Implementasi Identitas Kependudukan Digital guna meningkatkan pelayanan kependudukan di Kelurahan Jatipadang Pasar Minggu. Paradigma penelitian. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang diterimanya. Kesimpulannya, paradigma adalah acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya. Pemilihan paradigma dalam riset memiliki implikasi terhadap pemilihan metodologi dan metode pengumpulan dan analisis data. Paradigma dalam penelitian kualitatif terdiri dari positivisme, konstruktivisme, dan kritikal ideologikal. Konstruktivisme dan interpretivisme. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk dan merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap, tetapi berkembang terus. Tujuan dari konstruktivisme adalah untuk bersandar sebanyak mungkin pada pandangan dari para partisipan tentang situasi tertentu. Seringkali makna-makna subjektif ini dinegosiasi secara sosial dan historis. Kritikal ideologikal memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pendapat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Paradigma kritikal ideologikal ini sama dengan paradigma post-positivisme yang menilai realitas secara kritis. Para peneliti kritikal ideologikal perlu menyadari kekuatan mereka terlibat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan aksi sosial, menurut Madison 2005. Dalam praktik penelitian, kritikal ideologikal dapat ditelusuri melalui berbagai bentuk konfigurasi metodologi yang dianutnya. Tujuan akhir dari studi ini dapat berupa penyusunan teori sosial yang oleh Marrow dan Brown tahun 1994 didefinisikan sebagai hasrat untuk memahami dan dalam sebagian kasus kasus mentransformasi melalui praksis tatanan dasar dari kehidupan sosial, yaitu berbagai hubungan sosial dan sistematik yang membentuk masyarakat. Dan di dalam penelitian saya memilih paradigma post-positivisme karena paradigma ini digunakan untuk mengetahui implementasi identitas kependudukan digital secara lebih mendalam. Dan juga metode ini mampu mengamati secara langsung dampak dari identitas kependudukan digital bagi masyarakat setempat. Dan untuk post-positivisme pada studi kasus diperoleh dari hasil persepsi masyarakat akan stimulasi yang diperoleh dan masyarakat memberikan pendapat secara subjektif menggunakan indrawi, nalar, dan perasaan mereka akan dampak dari identitas kependudukan digital terhadap kehidupan mereka.
di teknik pengumpulan data. Di sini saya memakai teknik wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber untuk menggali informasi dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah ke dalam informasi dan dilaksanakan secara informal. Dengan demikian, wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan wawancara ini dilakukan dengan dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam. Pada saat melakukan teknik wawancara ini, saya melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber secara tatap muka, di mana melalui wawancara saya akan mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang saya ingin kaji. Saya akan mengetahui lebih dalam mengenai implementasi identitas kependudukan digital guna meningkatkan pelayanan kependudukan di Kelurahan Jatipadang Pasar Minggu. Dan saya akan menanyakan pertanyaan kepada narasumber atau informan yang telah disiapkan sebelumnya agar pertanyaan dapat terarah dan tidak keluar dari topik penelitian. Yang kedua, saya juga memakai observasi. Observasi merupakan proses ketika peneliti atau saya terjun langsung ke lapangan dan merekam berbagai macam informasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini adalah observasi partisipan dengan mencatat informasi yang saya saksikan selama saya terjun langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, saya juga memakai dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan, serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Di sini saya melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen terkait dan bentuk foto dengan penelitian terkait implementasi identitas kependudukan digital. Di sini ada lokus penelitian dan lokasi penelitian saya yaitu di Kelurahan Jatipadang Pasar Minggu yang beralamat di Jalan Ragunan RT 8 RW 1 Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan untuk mengetahui apakah sudah terlaksana dengan baik pelayanan identitas kependudukan digital ini. Teknik analisis data. Di sini saya juga menggunakan teknik analisis data. Menurut Neumann 2016, analisis data adalah suatu upaya untuk menyusun, mengintegrasikan, dan menyelidiki data secara sistematis. Data yang dikumpulkan baik melalui penelitian lapangan, diolah dan dianalisa dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dan di sini saya menggunakan metode analisis data. Metode analisis data yang saya gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penyajian data. Teknik penyajian data teknik penyajian data saya dilakukan melalui berbagai bentuk penyajian data bermacam-macam dan disesuaikan dengan data yang tersedia dan tujuan yang hendak dicapai. Macam-macam teknik penyajian data antara lain yang pertama, data naratif, yakni teknik penyajian data dalam bentuk teks narasi dalam sebuah paragraf. Yang kedua, data tabel, yakni teknik penyajian data baik itu data numerik maupun data non-numerik ke dalam bentuk baris dan kolom. Yang ketiga yaitu data gambar, yakni teknik penyajian data dalam bentuk gambar yang memudahkan pemahaman tentang suatu hal.
Terima kasih. Sekian penjabaran penjelasan dari pertemuan ke-15 dan penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.